Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dalam Kasih Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasanglah telingamu. Hari ini Tuhan Yesus mengundangmu. Tinggallah di dalam kasihku. Dia tidak mengatakan tinggallah di rumahku, melainkan tinggallah di dalam kasihku. Apa makna undangan itu? Dijelaskan oleh Tuhan Yesus pada ayat selanjutnya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dan mereka yang menuruti perintah Tuhan Yesus itu disebut orang yang berbahagia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Lukas bab 11 ayat 28. Apa yang lebih dicari oleh orang kalau bukan hidup dalam kebahagiaan? Apa artinya bagi seseorang meskipun ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Itu dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaannya tentang orang kaya yang bodoh. Lukas bab 11 ayat 13-21. Ucapan bahagia disabdakan Raja yang akan datang pada akhir zaman kepada mereka yang setia melaksanakan firman Tuhan. Mari, kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius bab 25 ayat 34. Saudara-saudari terkasih, singkat kata, saya mau katakan kepadamu, Tuhan Yesus mengundang kita tinggal dalam kasih-Nya, yaitu dengan mendengarkan perintah-Nya dan melaksanakan perintah-Nya itu dalam kesetiaan. Orang Kristen yang menanggapi undangan Tuhan Yesus bukanlah mereka yang berkata ya, tetapi tidak melaksanakannya. Mereka itu adalah orang yang jika sudah berkata ya, jugalah jawabannya di dalam penghayatan hidupnya. Maka tidaklah cukup bahwa seorang Kristen itu dibaptis saja. Baptis bukan jaminan untuk memperoleh keselamatan. Baptis bukan tekad masuk ke surga. Baptis itu adalah pintu masuk untuk berjalan dalam ketaatan mengikuti Yesus, Tuhan yang dipercayainya. Dialah Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Bapaknya, sebab Dia memilih, terjadilah kehendakmu, bukan kehendakku ya Bapa. Maka, jika seorang Kristen adalah murid Tuhan Yesus, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikuti jalan salib yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus, karena taat pada perintah Bapaknya. Iman kita mengajarkan agar kita
penghayatan iman itu. Rasul Paulus menegaskan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih waktu aku tidak hadir. Saudara-saudari terkasih, ada orang yang berkata, menjadi orang Kristen itu sulit. Banyak aturan dan banyak tuntutan. Beberapa orang mengatakan bahwa yang membuat orang sukar bertahan menjadi orang Kristen itu bukan karena tidak boleh memiliki istri lebih dari satu, melainkan harus bisa mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Beberapa yang lain mengatakan sebaliknya. Menjadi orang Kristen sederhana saja. Yang penting mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Sesungguhnya yang terakhir inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus perihal tinggal di dalam kasih-Nya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dengan tegas sudah mengatakan melalui apa yang dicontohkannya sendiri, mendengarkan Bapa dan melaksanakan kehendak-Nya. Bapa mengutusnya ke dunia. Dia melakoni hidup sebagai seorang manusia sama seperti kita. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan Bapaknya. Dia siap taat kepada Bapa, sekalipun harus menyerahkan nyawanya untuk tebusan umat manusia. Spirit atau semangat Tuhan Yesus ini pada awal-awal gereja berkembang sangat merasuki hati dan jiwa orang-orang Kristen. Mereka melakukan apa saja dan siap berkorban apa saja untuk mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak orang Kristen yang memberikan hidupnya dan wafat sebagai martir untuk mempertahankan kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudari terkasih, kita yang hidup sekarang ini haruslah memiliki spirit ketaatan yang sama seperti para rasul dan para martir. Tidak kurang tuntutan yang disandarkan pada bahu kita daripada para martir tentang ketaatan kepada Tuhan Yesus itu. Apakah kita juga harus menjadi martir seperti mereka? Jawaban singkatnya, ya, kalau memang itu fakta yang harus dihadapi. Namun, dewasa ini, tantangan dan serangan terhadap iman kita tidaklah terbuka seperti masa-masa yang lalu. Ujian iman kita justru nyaris tidak menyakiti tubuh kita, tetapi jiwa, roh, dan pikiran kita. Dunia maya, media sosial, dan internet mengobok-obokkan iman kita melalui tayangan-tayangan yang menghinakan cara kita beriman. Apakah itu melemahkan imanmu? Jangan sampai. Tetaplah kita berpegang pada anugerah yang dicurahkan Roh Kudus pada saat kita dibaptis. Mengakui Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan setia pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Menaati perintah-perintahnya, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, raga, kekuatan, dan budi kita.
mengasihi Tuhan dalam diri sesama yang membutuhkan belas kasihan, berlaku adil, dan memiliki hari yang murah serta jiwa yang rahim pada yang salah jalan. Apakah aku sudah menetapkan hati untuk setia menaati perintah-perintah Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan Yesus menghendaki kami untuk tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu dengan menaati perintah-perintah-Nya. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami semakin mampu menjadi pengikut Yesus yang setia padanya sampai akhir hidup kami. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.